Shalom saudara kolom Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara kolom Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita melihat cuplikan video yang berikut. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, agama gua. Ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier. Dan dia bilang begini, buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan, jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22 dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlulah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Karena begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan, nggak perlu kan sifatnya yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik, tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lo hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah, anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu
kok mau bikin sensasi-sensasi murahan. Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, iya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, iya kan Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangan-pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan? Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, iya kan? Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan? Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuma sibuk ribut-ribut di di media-media sosial. Ayolah belajar banyak. Masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak pesan-pesan dari seorang Deddy Corbuzier di video tadi, dan juga pesan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong yang menanggapi pernyataan daripada Deddy Corbuzier. Dan saudara Tuhan, ya, kalau saya sih tidak mau komen keduanya, ya. Kita punya persepsi masing-masing memandang apa yang mereka sampaikan di media tadi, ya. Saya tidak berkata bahwa Om Deddy Corbuzier benar atau Bapak Pendeta Gilbert benar. Namun saudara orang tua, di kesempatan ini saya hanya mau berpesan kepada kita, ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita tetap menjaga nilai toleransi di Indonesia ini, tanpa harus menyinggung agama orang lain, tanpa harus menyinggung sejarah agama orang lain, ya, tanpa harus menyinggung sesembahan orang lain, ya. Alangkah baiknya kalau kita berfokus kepada agama kita sendiri, gitu loh, ya. Alangkah baiknya jikalau kita berfokus kepada kepercayaan kita sendiri, ya, memperdalam akidah, ya, agama kita sendiri. Saya rasa itu lebih baik, ya, dan itu juga salah satu cara untuk menjaga nilai toleransi di Indonesia ini. Apalagi soal agama ini, saya katakan sangat sensitif sekali, ya. Kalau kita tidak bijaksana menyampaikan pesan-pesan, ya, saya katakan agama ini sensitif sekali, ya. Kita sudah lihat, ya, tahun-tahun belakangan ini banyak orang-orang yang berdebat tentang agama, ya, masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan agama pun, ya, dikaitkan dengan agama, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita mesti hati-hati, ya, bicara agama, ya, karena bisa saja, ya, menyinggung agama orang lain atau menyinggung orang lain yang beragama lain dengan kita, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita menjaga nilai toleransi. Mari kita mengedepankan toleransi, ya, karena hanya dengan toleransi kita bisa dimampukan untuk menghargai satu dengan yang lain, ya. Dengan toleransi kita dimampukan untuk menghormati agama orang lain, menghormati ibadah orang lain misalnya, ya. Dengan toleransi kita bisa menghargai perbedaan yang ada, ya. Saudara, selalu saya katakan bahwa di Indonesia sendiri, ya, ada agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, ya, dan itu tidak hanya terdiri dari satu agama. Ya, di Indonesia ini ada agama Kristen, agama Katolik, ya, agama Islam, Buddha, Konghucu, dan saya nggak tahu kalau ada di lain itu, ya.
Tapi intinya, agama-agama yang ada di Indonesia ini berbeda satu dengan yang lain. Ya. Dari segi ajarannya, dari segi pemahamannya, dari segi ibadahnya, dan lain sebagainya. Ya. Berbeda satu dengan yang lain. Jadi dengan perbedaan yang ada, ya, hanya dengan toleransilah kita bisa menjalin kerukunan antar satu dengan yang lain. Jadi di kesempatan ini saya mau berpesan kepada kita supaya kita menjaga nilai toleransi. Mari kita mengedepankan toleransi sehingga dengan toleransi kita bisa rukun, bisa damai satu dengan yang lain tanpa harus ada persoalan-persoalan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak pengen menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.